Sama ya. Siapakah nama lain dari Aliyat bin Ka'ab bin Auf al-Ansi, keturunan bangsa Habasyah yang mengaku nabi? A. Musailamah al-Khazab, B. Aswad al-Ansi, C. Sajah binti al-Harits, D. Mirza Gulam, dan E. Mirza Ali Muhammad. Jawaban untuk soal yang pertama ini adalah jawaban yang B ya, Aswad al-Ansi. Di mana Aswad al-Ansi ini mengaku sebagai nabi keturunan dari bangsa Habasyah ya, yang tinggal di Jazirah Arab. Dia itu seorang yang fasih dalam berbicara. Dan ajaran Aswad ini berhasil tersebar di daerah Yaman ya, karena dia itu mendirikan ajaran yang disebut ajaran Aswad ya. Lanjut kita ke soal yang kedua. Musailamah al-Khazab mengaku sebagai nabi dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan berhasil dibunuh oleh kaum muslim, yaitu A. Abu Bakar, B. Zaid bin Sabit, C. Tulaihah, D. Umar bin Khattab, dan E. Wahsy bin Harb. Jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah jawaban yang E ya, Wahsy bin Harb ya. Di mana Musailamah ini berasal dari Bani Hanifah di Yamamah ya. Nah, pada saat itu Abu Bakar mengerahkan kaum muslim untuk memberantas kaum Musailamah al-Khazab ini. Dan terjadilah perang yang disebut perang Marmuk ya, di mana perang antara kaum muslim dan kaum Musailamah al-Khazab. Lanjut kita ke soal nomor 3 ya. Nabi palsu yang menyebarkan ajaran sesat bahwa Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya, yakni melakukan sholat, tidur, dan suka melakukan kesalahan adalah A. Aswad, B. Musailamah, C. Mirza Gulam Ahmad, D. Mirza Ali Muhammad, dan E. Hasan bin Mahmud Audah. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah jawaban yang C ya, Mirza Gulam Ahmad. Di mana Mirza ini berasal dari daerah Qadian Punjab ya, yaitu seorang yang loyal terhadap penjajah ya, yang pada saat itu Inggris menduduki India ya. Nah, sifat Mirza yang pro akan penjajah ini dimanfaatkan untuk membuat gerakan oleh Inggris ya. Dan pada tahun 1900-an berdirilah gerakan yang disebut gerakan Ahmadiyah ya. Dan Mirza ini ditunjuk sebagai nabinya ya. Jadi Mirza mengaku nabi dan menegakkan ya ajaran Ahmadiyah. Lanjut kita ke soal nomor 4. Sebelum kita di soal nomor yang keempat, nanti di akhir video saya cantumkan nama-nama nabi palsu ya sebagai bahan belajar teman-teman semua untuk menghadapi tes SKB nanti ya. Ya, di soal nomor 4. Mirza Ali Muhammad Ridho Asy-Syairazi adalah nabi palsu yang menyebarkan ajaran sesat berupa A. Menghalalkan khamar, B. Memperbolehkan zina, C. Membuat agama baru, D. Menyebarkan fitnah terhadap Rasulullah, dan E. Memperbudak para pengikutnya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah jawaban yang C ya, membuat agama baru. Di mana Mirza Ali ini adalah orang Yahudi ya yang menyamar sebagai muslim dan berbaur di kalangan Syiah Imamiyah. Pada sekitar tahun 1844 ia memproklamirkan diri sebagai nabi ya yang bergelar Al-Abbas, yaitu pintu bagi kaum Syiah ya. Dan seluruh umat muslim, dan ajaran-ajarannya itu adalah menyatukan agama, mengajak umat dan seluruh manusia keluar dari agama yang dianutnya dan membentuk satu agama baru ya. Nah, Mirza ini divonis mati oleh perintah Iran sekitar tahun 1850-an di bawah pimpinan Shah Tabriz. Selanjutnya di soal nomor 5. Nabi palsu yang mengajarkan penghapusan kewajiban zakat untuk orang kaya adalah A. Tulaihah bin Khalid, B. Ali bin Ahmad, C. Zulham bin Abdul, D. Ashadafi
dan E. Ahmad bin Talibah. Jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah jawaban yang A ya. Tulaihah bin Khuwailid ya. Nah, yaitu seorang dukun ya dan menciptakan ajaran baru. Ajaran-ajarannya itu adalah berupa penghapusan kewajiban zakat ya bagi orang-orang kaya. Ia dan kaumnya itu berhasil ditaklukkan oleh kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Selanjutnya di soal nomor 6. Siapakah istri dari Musailamah Al-Khazab yang juga mengaku sebagai seorang nabi? A. Maryam binti Al-Khalil, B. Sajah binti Al-Harits bin Suwaid, C. Suraya Mankus, D. Halimah binti Khazab, dan E. Muslimah. Jawaban untuk soal nomor 6 ini adalah jawaban yang B ya, Sajah binti Al-Harits bin Suwaid ya. Dimana Sajah ini berasal dari Bani Yarbu ya, yang kemudian dinikahi oleh Musailamah ya. Selanjutnya di soal yang ketujuh. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak yang mengaku sebagai nabi. Tidak hanya sebagai nabi, akan tetapi ada pula yang mengaku sebagai nabi dan Tuhan sekaligus, yaitu A. Al-Mukhtar bin Abu Waid, B. Tulaihah al-Ashadi, C. Rashad Khalifah, D. Asyaika Manal Wahid, dan E. Abdul bin Muawiyah. Jawaban untuk soal nomor 7 ini adalah jawaban yang E ya, Abdullah bin Muawiyah. Nah, di mana dia itu adalah selain menjadi nabi, mengaku sebagai nabi, dia juga mengaku sebagai Tuhan ya, dan mempercayai adanya reinkarnasi ya, atau kembalinya roh orang yang sudah meninggal ya, dari satu orang ke orang lain. Lanjut kita ke soal nomor 8. Suraya Mankus adalah salah satu wanita yang mengaku sebagai nabi. Ia merupakan seorang A. Istri salah satu khalifah, B. Seorang saudagar kaya, C. Istri sahabat Nabi yang suaminya terbunuh, D. Budak dari kaum kafir Quraisy, dan E. Ilmuwan dan cendekiawan. Jawaban untuk soal nomor 8 ini adalah jawaban yang E ya, ilmuwan dan cendekiawan, yaitu seorang ilmuwan atau peneliti dan cendekiawan dalam bidang sejarah ya, yang berasal dari daerah Yaman. Selanjutnya di soal nomor 9. Siapakah orang yang pertama kali merubah agama ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam yang mengaku seorang nabi? A. Amru bin Luhayy, B. Majdak, C. Daihsan, D. Al-Asi, dan E. Tulaihah al-Ashadi. Jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah jawaban yang A ya, Amru bin Luhayy, di mana ia merubah ajaran agama yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk kembali dalam kemusyrikan dengan menyembah berhala ya. Selanjutnya di soal nomor 10. Mirza Hussein Ali merupakan seorang nabi palsu yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu A. Mirza Ali Muhammad, B. Mirza Gulam Ahmad, C. Abbas Effendi, D. Mirza Abdul Manap, dan E. Rashad Khalifah. Jawaban untuk soal nomor 10 ini adalah jawaban yang C ya, Abbas Effendi, di mana Mirza Hussein ini merupakan pendiri agama Bahaisme ya, yang mengaku sebagai seorang nabi dan kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Abbas Effendi ya, yang berpusat di Chicago. Selanjutnya di sini saya referensikan juga nama-nama nabi palsu ya, sebagai bahan belajar teman-teman semuanya di soal SKB nanti, mudah-mudahan keluar ya. Yang pertama itu ada Marcion ya. Marcion itu pendiri ajaran Marcionisme dari Roma ya. Yang kedua ada Mani ya, pendiri agama Mancisme ya, dari Persia.
Dan yang ketiga itu ada Daihsan, pendiri aliran Daihsaniyah, aliran bertuhan dua ya, dari Persia. Keempat ada Mazdak, pendiri aliran Mazdakiyah di Persia. Dan kelima ada Amru bin Luhai yang merubah agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya, dari kabilah Khuza'ah. Yang keenam itu ada Al-Aswad Al-Ansi dari Yaman. Yang ketujuh ada Musailamah Al-Hazab. Dan kedelapan ada Sajah binti Al-Harits bin Suwaid bin Akfan At-Tamiyah dari Bani Yarbu ya. Yang kesembilan ada Tulaihah Al-Ashadi. Kesepuluh ada Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Dan ke-11 ada Al-Mukhtar bin Abi Ubaid dari Taif. 12 ada Mirza Ali Muhammad. 13 ada Mirza Hussein Ali. Ke-14 ada Mirza Ghulam Ahmad dari India. 15 ada Rashad Khalifah dari Mesir. 16 itu ada Asy Saikhah Manal Wahid. Dan ke-17 ada Suraya Mankus ya, dari daerah Yaman. Ke-18 ada Muhammad Bakri dari Yaman. Dan ke-19 ada Muhammad Abdul Razak Abdul A'la ya, dari Indonesia juga kan ada gitu. Pernah ada yang mengaku-ngaku sebagai nabi ya. Di antaranya itu ada Ahmad Musadek ya, ada Lia Aminuddin, itu pendiri agama Salamullah itu ya. Dan ada Ahmad Mukti ya, putra dari Lia Aminuddin, itu mengaku sebagai Nabi Isa ya pada waktu itu. Ada juga Ali Taitang ya, pendiri aliran Imamullah. Dan ada juga Zikrullah ya, pendiri atau mendirikan aliran Zikrullah Aulia Allah itu ya.